Ya, siap Pak. Baik. Eh, kita masih menunggu dulu atau nanti seperti apa Pak? Kita mulai jam berapa? Bagaimana Pak? 8.50 tepat saja Bapak. Jadi biar adik yang karena waktunya cuma terbatas, nanti biar adik-adik menyusul. Iya. Oh, siap Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih. Izin Bu Dewi, Pak Eko, izin saya untuk share screen. Iya, monggo Bapak. Mohon izin, apakah udah terlihat di sana, Bapak, Ibu? Sudah, Bapak sudah terlihat. Baik, terima kasih. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Ibu Dewi, Pak Eko, dan juga Universitas Jenderal Sudirman. Saya telah diberi kesempatan untuk bergabung di mata kuliah Teknik Pembesaran Ikan Air Laut. Di tempat kami, di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem ini, eh, lebih lebih kepada produksi udang atau pembesaran di udang faname sebenarnya. Ada juga di sini pembesaran kekerangan seperti tiram mutiara dan abalon itu di unit yang berbeda. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara budidaya udang yang berkelanjutan. Jadi dari bahasan ini diharapkan nanti mahasiswa dapat mengetahui proses budidaya udang yang berkelanjutan dimulai dari tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini nanti adalah dibagi dua untuk menentukan aspek kelayakan budidaya dan pengelolaan penebaran benih udang. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen pemeliharaan udang yang terdiri atas manajemen pembesaran udang dan juga pengelolaan kesehatan ikan. Mohon izin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, jika penyampaian saya dirasa nanti terlalu cepat, mohon diingatkan. Dan juga jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung langsung ditanyakan saja, langsung di apa? Langsung dipotong di tengah, tidak apa? Tidak ada masalah. Saya lanjutkan. Di materi untuk budidaya udang berkelanjutan ini nanti akan dibagi menjadi 4 bahan kajian utama. Yang pertama yaitu perencanaan lahan budidaya. Perencanaan lahan budidaya ini nanti akan diawali dengan menentukan kelayakan lahan budidaya udang. Bagaimana kelayakan kualitas airnya, kualitas tanah, dan juga bagaimana cara menghitung apakah eh, lokasi tersebut masuk dalam kriteria yang sesuai atau sangat sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian nanti kita juga akan melihat tingkat teknologi dan konstruksi wadah budidaya. Tingkat teknologi di sini nanti akan dibagi menjadi teknologi intensif, super intensif, semi intensif, dan juga tradisional atau ekstensif. Untuk konstruksi wadah budidaya nanti akan kita diskusikan bersama wadah budidaya untuk udang faname yang terbuat dari tanah, kemudian dari beton atau dari plastik HDPE. Kemudian di perencanaan lahan budidaya atau di bahan kajian yang pertama juga nanti akan kita diskusikan tentang pengelolaan peralatan kelistrikan. Lebih tepatnya nanti kita akan menghitung kebutuhan jumlah kincir untuk budidaya udang. Kemudian juga kita akan menentukan berapa kapasitas daya genset yang dibutuhkan. Karena genset ini sangat berperan penting untuk budidaya udang untuk menjaga agar oksigen tetap stabil. Kemudian di bahan kajian berikutnya nanti kita akan bahas tentang pengelolaan penebaran benih. Jadi dari pengelolaan penebaran benih ini bagaimana pengelolaan kualitas air di tandon, pengelolaan kualitas air awar, kemudian pengelolaan media pemeliharaan seperti
Kalau tambah dasar tanah nanti bagaimana kita mengelola dasar tanahnya, kemudian penebaran benih itu sendiri, bagaimana memilih benih yang berkualitas, yang bebas penyakit, kemudian apa ciri-ciri benih yang baik, dan bagaimana cara penebaran pertama. Karena handling pertama atau penebaran pertama ini sangat penting untuk mencegah howling loss atau kerugian atau kematian saat akibat stres penebaran pertama. Kemudian bahan selanjutnya adalah manajemen pembesaran. Nanti kita akan diskusikan bersama bagaimana cara pemantauan media budidaya. Jadi saat pembesaran udang kita akan pantau bagaimana kualitas air budidaya agar tetap sesuai dengan standar budidaya agar tidak terjadi kematian massal dan juga pertumbuhan udangnya optimal. Gitu. Kemudian bagaimana manajemen pemberian pakan. Jadi kita tahu untuk budidaya udang ini, pakan adalah salah satu komponen yang paling tinggi. Jadi biaya 70% biaya dari pemeliharaan udang ada di pakan. Jadi bagaimana cara memberikan manajemen pemberian pakan agar kita dapat mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian juga kita akan memonitoring pertumbuhan udang. Jadi bagaimana pertumbuhan udang tiap minggunya nanti kita akan monitoring apakah masih sesuai dengan standar. Jadi agar kita dapat mendapatkan keuntungan saat pemeliharaan udang faname. Kemudian yang tidak kalah penting nanti kita juga akan diskusikan tentang pengelolaan kesehatan ikan. Jadi pengelolaan kesehatan ikan ini sangat penting, terutama untuk mencegah kematian massal akibat penyakit. Kita tahu dengan budidaya udang saat ini, salah satu tantangan utama oleh pembudidaya itu adalah serangan penyakit, adanya serangan penyakit. Untuk pengelolaan kesehatan ikan sendiri akan kita bagi menjadi bagaimana cara mengidentifikasi hama dan penyakit, kemudian untuk bagaimana cara atau langkah kita mencegah serangan hama dan penyakit ikan, misalkan dengan menerapkan biosecurity. Dan juga kita bagaimana cara melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan lebih lanjut. Mohon izin, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, sebelum saya mulai, saya minta bantuan untuk adik-adik mahasiswa untuk dapat mengisi soal pretest. Jadi ini untuk masukan kepada saya. Jadi bagaimana nanti seberapa besar materi ini dapat ditangkap oleh mahasiswa seperti itu. Jadi nanti di akhir pembahasan mengenai penilaian kelayakan budidaya nanti juga akan ada soal post test. Jadi mohon izin, Ibu, apakah link untuk pretestnya sudah diperoleh oleh mahasiswa, Ibu? Ya, sudah kami share ke mahasiswa. Sudah bisa diakses? Tinggal di room. Kalau tidak saya share ulang di grup ya. Ya, link sudah kami share dari semalam di untuk pengerjaannya, tesnya, ya. Silakan diakses. Bisa setting dari semalam. Tidak, Bapak. Ya. Terima kasih. Ya, mohon izin, Ibu Dewi. Ya, Pak, siap. Ini sedang proses login, Pak. Oh, siap, Ibu. Mungkin saya untuk mengerjakan pretestnya, kami beri kesempatan sekitar 10 menit untuk 15 soal. Jadi waktunya cukup panjang, jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi nanti pengerjaan dari soal nomor 1 ke nomor 2 itu tidak bisa berulang. Jadi mohon bisa dicermati oleh
adik-adik mahasiswa. Jadi nanti pengerjaan soal pretest ini akan kita akhiri pukul 9:10. Siap, Pak. Baik, Ibu. Silakan adik-adik mahasiswa, mohon bantuannya untuk mengerjakan soal pretest. Terima kasih. Langsung dikerjakan ya. Kalau yang sudah begini langsung dikerjakan. Linknya ditutup. Ini buat saya tutup. Oke, yang itu. Ini 30 itu makanya. Ya. Bukan yang itu. Tinggal nanti kalau tertutup buka yang di grup TPIKL ya. Karena itu rencananya yang di grup TPIKL siapa? Kalau dia sudah pesertanya kan oh iya curang ya. Baik pakai apa bisa ini dari tadi kan cuman dari mereka gas ini curang banget dong, masa bisa pakai password 15 pertanyaan sedang dikerjakan yang dia pertama kurikul ini kurikul ini bro bener apa salah lagi bener waduh oh nggak nyontek sama ini cok gue nyontek bukan betul topik pertama curang wah ketiga bro bikin gacor itu nomor 1 sih asik pertama
Kurang jauh, masa bisa ngecit begini sih? Lo ngecit apa? Ada power up ini jauh. Kamu beli dari tadi mau itu oh banget. Yang pertama janganlah capek tuh. Gue peringkat 17 bro. Terus salah 4 bro. Salah 5 gua nih. Pokoknya yang pemerintah itu benar. Lama banget coba baru itu disediakan peringkatnya orang itu peringkat poinnya poin orang lain ada gede dari 16 lagi. Makin turun. Bukan 16. Ya. Sholat dulu. Kacau. Udah kayak cap itu masih peringkat 6 dulu. Anjay.
Baik, karena sudah 10 menit, mari kita lanjutkan untuk materi. Bagaimana untuk soal pretestnya, apakah terlalu mudah atau mungkin terlalu sedikit? Jadi nanti mungkin jadi evaluasi saya mungkin nanti ke depannya akan ditambah atau diperbaiki lagi soalnya. Atau sudah cukup mungkin adik-adik mahasiswa? Sudah cukup ya mungkin ya? Sudah, Pak. Siap, Bu. Saya ucapkan selamat datang juga kepada adik-adik mahasiswa yang baru bergabung juga. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, untuk nanti jika ada pertanyaan, silahkan saja langsung angkat tangan dan untuk maju ke lokasi mic. Selama saya menerangkan, nanti tidak ada sesi diskusi secara khusus mungkin, jadi nanti bisa dipotong saja. Kemudian saya lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana budidaya udang yang berkelanjutan, mungkin kita akan melihat bagaimana potensi perikanan budidaya ke depannya. Jadi menurut FAO, produksi perikanan budidaya global ini telah mencapai 178 juta ton pada tahun 2020 dengan pertumbuhan produksi perikanan mencapai 3,3% dari tahun 1950. Jadi ini cukup tinggi sekali. Mungkin hanya terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi COVID. Namun penurunannya pun tidak terlalu besar. Jadi kalau dilihat jumlah secara totalnya masih stabil. Kemudian pertumbuhan produksi perikanan budidaya ini meningkat sangat pesat sejak tahun 1980. Kalau kita lihat yang berwarna merah untuk budidaya perikanan budidaya ini peningkatannya cukup tinggi sekali dan juga warna merah muda. Sedangkan untuk perikanan tangkap sudah mulai stagnan sejak tahun 1980. Jadi data di sini menunjukkan bahwa perikanan budidaya memiliki peran penting pada masa mendatang. Termasuk juga nanti budidaya udang faname yang saat ini jadi komoditas andalan di Indonesia. Dan juga ada program pemerintah tentang peningkatan produksi udang faname mencapai 250% di tahun 2024. Jadi memang perikanan budidaya ini menjadi memiliki potensi yang sangat besar ke depannya. Kemudian untuk materi diskusi pertama kita adalah bagaimana menilai kelayakan lahan budidaya. Untuk elemen pembelajarannya sendiri nanti kita mulai dengan menilai tingkat pasang surut perairan pantai. Kemudian kita akan menilai kualitas tanah dan kualitas air untuk lahan budidaya udang. Bagaimana kualitas tanah dan air yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk berbudidaya udang faname. Kemudian kita akan bagaimana menilai aspek dukungan budidaya udang. Kemudian yang terakhir nanti kita akan coba menghitung tingkat kelayakan lahan usaha untuk budidaya udang faname, untuk budidaya udang, khususnya udang faname. Untuk elemen pembelajaran pertama yaitu untuk menilai tingkat pasang surut perairan pantai atau tingkat pasang surut air laut. Tingkat pasang surut ini penting untuk kita pelajari karena tingkat pasang surut ini nanti akan menjadi dasar kita untuk menentukan atau mendesain tata letak unit tambak. Jadi di bagian mana nanti kita letakkan tandon seperti itu. Kemudian di sebelah nanti kita berikan ipals gitu. Kemudian kita juga data pasang surut ini juga untuk menentukan dasar saluran air. Jadi seberapa ketinggian dasar saluran air yang kita butuhkan agar air itu nanti dapat kering sempurna saat kita melakukan pergantian air atau saat melakukan pemanenan. Kemudian kita juga dapat untuk menentukan dimensi saluran air, seberapa besar dimensinya untuk melakukan pergantian air yang dibutuhkan, kemudian lebar dan tinggi pematang, kemudian juga tinggi dasar tambak.
Jadi seberapa tinggi dasar tambak, itu nanti kita pastinya menggunakan data tingkat pasang surut dari perairan. Jadi gerakan pasang surut air laut ini menjadi salah satu parameter dalam menentukan penyediaan air laut di tambak. Gerakan pasang air laut digunakan untuk menentukan volume air yang masuk ke dalam kawasan tambak. Jadi ini terutama untuk lahan budidaya pasang surut, budidaya udang pasang surut atau budidaya tradisional ekstensif. Kemudian gerakan surut air laut digunakan untuk menentukan waktu yang tepat saat melakukan pengeluaran air dari kawasan tambak atau pergantian air itu kita lakukan saat surut, kita bisa mengeluarkan air dari dalam tambak, dan saat pasang kemudian nanti kita masukkan air ke dalam lokasi tambak kita. Pengertian pasang surut sendiri menurut Triatmojo dan Dalam Yasin dan Mamoto 2015 adalah fenomena fluktuasi atau gerakan naik turunnya muka air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Jadi memang gravitasi yang utama yang menentukan pasang surut air laut adalah gravitasi bulan. Namun bukan hanya gravitasi bulan saja yang berperan di sini. Ada juga gravitasi bumi dan gravitasi matahari. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama pengaruh dari gravitasi dari matahari, bumi, dan bulan. Gravitasi bumi dan bulan akan saling menarik dan menyebabkan air laut ini terdistribusi sehingga menyebabkan pasang surut. Bagian yang menghadap bulan akan terjadi pasang, sedangkan bagian yang menjauhi bulan juga terjadi pasang. Jadi ada dua titik yang terjadi pasang, yaitu bagian yang menghadap bulan dan yang berlawanan dengan bulan. Kemudian sedangkan bagian bumi yang arahnya tegak lurus dengan bulan, maka akan terjadi surut seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Gravitasi bulan sendiri menyebabkan air laut terdistribusi menuju arah tarikan dari distribusi dari gravitasi bulan. Yang jadi pertanyaan di sini, gaya tarik bulan menyebabkan pasang di titik yang terdekat dari bulan karena ada gravitasi di sini. Namun terjadi juga pasang di arah yang berlawanan atau yang jauh dari gravitasi bulan. Fenomena ini sangat menarik sepertinya. Apakah adik-adik mahasiswa ada yang mau coba menjelaskan kenapa sih ada fenomena pasang juga yang terjadi dengan berlawanan atau dari titik terjauh dari bulan? Bagaimana? Mungkin mencoba menjelaskan dari gambar ini, kenapa ada titik pasang di arah yang berlawanan atau arah yang paling jauh dari gravitasi bulan. Tadi kan kita tahu pasang terjadi dari gravitasi bulan seperti itu. Mungkin ada yang coba ingin menjelaskan seperti itu, teman-teman. Adik-adik mahasiswa silakan. Matahari sebelah sini. Ayo jawab. Jika ada mungkin nanti bisa langsung menyebutkan nama dan NIM-nya. Cari terus dijawab. Ayo teman-teman, ayo dijawab. Ada yang bisa? Baik, jika tidak ada akan saya coba lanjutkan. Jadi fenomena ini terjadi karena selain dari pengaruh gravitasi bulan yang menyebabkan terjadinya pasang, bumi juga memiliki gravitasi. Dan gravitasi bumi ini lebih besar dan lebih dekat dengan jumlah air permukaan di bumi dibandingkan bulan. Jadi ini yang menyebabkan tarikan kepada pasang yang di sini oleh bumi dan menyebabkan air terdistribusi kembali ke titik yang berlawanan. Itu yang pertama. Jadi ada pengaruh juga dari gravitasi bumi. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari rotasi bumi itu sendiri. Gaya rotasi menyebabkan air akan bergerak atau terdistribusi mengikuti
arah rotasi bumi, sehingga pasang akan terdistribusi menjadi 2 titik. Jadi tidak hanya yang ada di atau ada di titik yang paling dekat dengan bulan, tapi juga di titik yang paling jauh dengan bulan. Jadi 2 hal penyebab terjadinya pasang di 2 titik yang berbeda adalah adanya tarikan gravitasi bumi dan adanya gaya putar atau gaya sentrifugal dari rotasi bumi, seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi jika kita sebagai pengamat, maka di titik tonjolan air tadi akan terjadi pasang. Kemudian saat pengamat berada di titik yang tegak lurus dengan arah bulan, maka akan terjadi surut. Inilah fenomena pasang surut dari titik pengamat seperti itu. Selain itu, pasang surut tidak hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan bulan juga, tapi juga dipengaruhi oleh kedalaman lautan, bentuk bumi, keberadaan benua, dan lain-lain. Nanti pengaruhnya akan lebih terlihat saat kita membahas tipe pasang surut harian, seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita lihat dalam satu bulan lunar, satu bulan lunar kalender atau 1 bulan kalender bulan, maka akan terjadi 2 kali pasang tertinggi dan 2 kali pasang terendah. Pasang tertinggi akan terjadi saat bulan purnama dan juga saat bulan mati. Pasang tertinggi ini juga kita sebut sebagai spring tide. Kemudian pasang terendah disebut sebagai neap tide. Sedangkan pasang terendah akan terjadi saat bulan separuh atau saat posisinya tegak lurus dengan matahari. Jadi dalam satu periode bulan, 1 bulan kalender bulan akan terjadi 2 kali pasang tertinggi dan 2 kali pasang terendah. Jika kita lihat bentuknya di daratan, yang kita lihat saat terjadi bulan baru atau bulan mati dan juga saat bulan purnama, maka akan terjadi pasang tertinggi dan juga surut terendah. Jadi selisih antara pasang dan surut yang tertinggi terjadi saat bulan baru dan bulan purnama. Saat bulan baru, saat terjadi spring tide atau pasang tertinggi, ketinggian pasang ini akan terus-menerus turun hingga mencapai bulan separuh dan terjadi neap tide atau pasang terendah, dan selisihnya antara pasang dan surut ini tidak begitu jauh. Dan kemudian pasang ini akan meninggi kembali sampai dengan bulan purnama. Kemudian siklus ini akan berulang hingga bulan separuh berikutnya dan bulan mati. Jadi begini yang kita rasakan di pantai untuk sesuai dengan siklus bulan dan ketinggian pasang surut yang kita lihat kan seperti ini. Kemudian di Indonesia sendiri ada 4 tipe pasang surut yang terjadi. Jadi kalau tadi kita diskusikan tentang pasang surut dalam waktu 1 bulan, kemudian ada juga tipe pasang surut harian. Jadi tipe pasang surut harian itu ada 4 tipe, yaitu pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. Ini dalam 1 hari akan terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Sedangkan kemudian ada tipe pasang surut harian tunggal yang disebut juga dengan diurnal tide. Jadi dalam 1 hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Di Indonesia juga ada pasang surut campuran, tapi condong ke harian ganda atau disebut dengan mixed tide prevailing semi-diurnal. Dan juga ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Tipe pasang surut harian ini lebih banyak diakibatkan oleh bentuk benua dan juga lokasi pulau yang ada. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah Indonesia seperti ini, yang sedikit dipengaruhi oleh daratan-daratan, maka semua tipenya adalah sama.
Jadi untuk tipe pasang surut harian ini lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk dari geografis bumi. Pentingnya kita mengetahui tipe pasang surut, kita nanti akan dapat mengelola apakah dalam satu hari itu kita bisa melakukan pergantian air 2 kali dalam sehari jika terjadi pasang surut harian ganda, atau cuma 1 kali dalam sehari jika tipe pasang surut harian yang terjadi adalah tipe pasang surut harian tunggal. Kriteria lokasi tambak berdasarkan pasang surut ada 4. Yang pertama adalah perbedaan pasang surut ideal sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Perbedaan pasang surut ini maksudnya adalah perbedaan antara ketinggian pasang tertinggi dan surut terendah. Itu sebaiknya berada di 1,5 sampai 2,5 meter. Tujuannya adalah agar kita dapat mengeringkan air tambak. Jika tambak tradisional yang mengandalkan pasang surut, kita dapat mengeringkan air tambak secara sempurna, dan juga kita dapat mengisi air dengan penuh. Jadi jika selisih pasang surutnya terlalu rendah, kita akan kesulitan untuk mengisi air. Jika selisihnya terlalu tinggi, nanti kita akan kesulitan juga saat membuang air. Kemudian yang kedua, tinggi pematang harus lebih dari 0,3 sampai 0,6 meter dari pasang tertinggi. Ini umumnya di tambak tradisional, jadi pematangnya harus lebih tinggi agar tidak terjadi banjir atau air dari laut itu masuk ke dalam petakan tambak. Jadi petakan tambak memang harus dibuat lebih tinggi. Kemudian dasar tambak terletak di atas titik nol atau pasang terendah, atau paling tidak setara. Tujuannya apa? Dasar tambak ini jika berada di bawah titik nol, maka kita tidak bisa mengeluarkan air secara total saat melakukan pengeringan setelah pemanenan. Jadi dasar tambak harus berada di atas titik nol agar saat kita melakukan pengeringan, semua air dapat keluar secara sempurna. Dan kita dapat melakukan pengelolaan tambak seperti pengeringan, pengapuran, dan selanjutnya. Dan saluran buang harus berada lebih rendah lagi dari dasar tambak. Saluran buang harus berada paling tidak sekitar 0,25 meter lebih rendah dari dasar tambak. Kemudian untuk menilai kelayakan lokasi budidaya, selain kita tahu juga kondisi pasang surutnya, berapa selisih pasang surut yang ideal, kita juga harus menilai bagaimana parameter kualitas air budidaya udang di tambak. Jadi parameter kualitas air ini syarat yang penting untuk pengembangan budidaya udang, untuk menciptakan kondisi lingkungan perairan tambak yang bersih dan nyaman bagi udang, dan untuk tumbuh secara optimal guna untuk keberhasilan pemeliharaan udang. Jadi kita tahu dalam budidaya udang, parameter kualitas air ini sangat menentukan sekali keberhasilan budidaya udang. Jadi beberapa parameter yang penting untuk kita menentukan lokasi yang akan kita gunakan untuk tambak, salah satunya adalah suhu. Suhu air yang kita butuhkan di lokasi berada di antara sekitar 28,5 derajat Celcius sampai 31,5 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu tinggi, maka kelarutan oksigen akan menurun. Jadi DO atau dissolved oksigen akan cenderung rendah, akan sulit kita memberikan oksigen tambahan. Sedangkan selain itu, jika suhu terlalu tinggi, metabolisme udang juga akan meningkat. Dengan peningkatan metabolisme ini, pertumbuhannya juga nanti akan sedikit terhambat. Kemudian, bagaimana jika suhunya berada di bawah standar optimal? Yang terjadi adalah sistem metabolismenya akan cenderung menurun. Dengan menurunnya metabolisme udang, maka sistem imunnya akan turun juga. Jadi jika udang dibudidayakan di suhu udara yang terlalu rendah, akan meningkatkan resiko terserang penyakit. Jadi kalau budidaya udang sering kita dengar dengan istilah bediding atau saat suhu rendah. Saat itu produksi benih, produksi udang di semua tempat seringkali terjadi penurunan. Jadi suhu ini jadi salah satu indikator penting dalam kita menentukan
lokasi budidaya udang. Kemudian parameter kualitas air yang penting juga adalah salinitas. Salinitas yang ideal untuk budidaya udang antara 15 sampai 25 ppt. Salinitas ini apa? Salinitas ini adalah kadar garam yang dimiliki oleh air laut. Kadar garam atau kadar NaCl ini satuannya biasanya dalam ppt atau part per ribu. Satuan ppt. Bagaimana jika salinitasnya di luar itu? Jadi jika salinitas berada di luar titik optimalnya, menyebabkan pertumbuhan udang tidak optimal. Bahkan kami kemarin pernah mencoba untuk melakukan budidaya udang di salinitas yang mendekati air tawar, sekitar salinitas 5. Selain pertumbuhannya tidak optimal, terjadi juga kematian udang. Jadi SR pemeliharaannya akan rendah jika salinitasnya terlalu rendah. Namun untuk salinitas sendiri yang kita tahu untuk budidaya udang khususnya udang faname itu kebanyakan lebih untuk intensif, budidaya udang faname intensif, super intensif itu lebih banyak menggunakan salinitas air laut, bukan lagi salinitas air payau, bukan lagi salinitas di antara 15 sampai 25, tapi salinitas di atas 30. Jadi kenapa salinitas ini penting? Kemungkinan adalah selain dari kadar garamnya, juga adalah kadar mineralnya. Jadi saat berada di salinitas rendah, selain kadar garamnya juga rendah, kadar mineralnya juga rendah. Jadi penelitian yang kami lakukan di salinitas rendah, kita coba aplikasikan penambahan mineral. Ternyata penambahan mineral CAMG ini dapat memberikan efek SR yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan salinitas rendah yang tanpa ditambahkan mineral. Jadi parameter salinitas ini berhubungan juga dengan parameter yang lain, jadi tidak berdiri sendiri. Namun untuk budidaya udang faname khususnya tradisional, semi intensif, salinitas yang ideal yang digunakan adalah 15 sampai 25 ppt. Parameter kualitas air budidaya yang penting juga adalah kecerahan. Jadi kecerahan sebaiknya berada di kisaran 40 cm. Kecerahan ini menunjukkan banyaknya partikel-partikel dalam air. Semakin tinggi partikel dalam air, maka oksigen akan sulit masuk ke dalam air. Jadi untuk pemeliharaan kita akan sulit nanti menjaga kadar oksigen jika kecerahannya terlalu keruh, maksudnya air budidayanya terlalu keruh. Jadi kecerahan yang baik berada di kisaran 40 cm. Kemudian untuk menentukan lokasi budidaya yang baik juga ada kadar amonium. Kadar amonium di lokasi budidaya, di calon lokasi budidaya sebenarnya tidak boleh ada. Namun karena pengukuran untuk pengukuran, jadi kita berikan rentang yang masih dapat diperbolehkan, yaitu harus kurang dari 0,01 ppm untuk amonium. Amonia ini bersifat racun bagi udang dan tingginya amonia menyebabkan SR pemeliharaan akan sangat rendah. Ya, SR itu adalah tingkat keberlangsungan hidup selama pemeliharaan. Kadar amonium di awal ini umumnya berasal dari bahan organik di alam yang kemudian yang sisa-sisa bahan organik yang kemudian akan berubah menjadi racun. Salah satunya adalah amonia dan amonium. Kemudian parameter penting yang lain adalah nitrit. Sama, nitrit juga di calon lokasi budidaya harus kurang dari 0,01 ppm. Nitrit di alam biasanya didapatkan dari amonia melalui proses nitrifikasi. Jadi oleh bakteri Nitrosomonas, amonia di alam biasanya diubah menjadi nitrit. Jadi nitrit ini umumnya hanya produk tengah, jadi bukan produk akhir. Jadi jika amonia tinggi, biasanya ada kadar nitrit juga di sana karena ada aktivitas bakterial, umumnya bakteri Nitrosomonas. Kadar nitrit yang tinggi di lokasi budidaya
dapat menyebabkan pengikatan oksigen dengan Fe dalam hemoglobin, sehingga udang sulit menyerap oksigen. Jadi walaupun kadar oksigennya tinggi di air, namun udang sendiri tidak dapat mengoptimalkan atau dapat menyerap dengan sempurna kadar oksigennya karena hemoglobinnya terikat dengan Fe saat ada kandungan nitrit tinggi. Jadi mungkin ada istilah keracunan nitrit seperti itu. Jadi nitrit ini jadi salah satu parameter kualitas air budidaya yang harus diperhatikan. Kemudian parameter terakhir adalah nitrat. Meskipun nitrat ini tidak beracun, namun perlu diwaspadai karena pada pH rendah nitrat akan kembali menjadi bentuk nitrit yang beracun. Jadi di budidaya udang umumnya nitrat ini adalah hasil akhir dari proses nitrifikasi. Jadi dari sisa-sisa bahan organik yang berubah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan kemudian dilanjutkan menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Yang nitrat ini sebenarnya tidak beracun, namun pada kondisi tertentu nitrat ini dapat kembali berubah bentuk menjadi nitrit yang beracun. Jadi walaupun nitrat ini tidak beracun, kadarnya juga harus tetap kita waspadai karena dikhawatirkan dapat menyebabkan peningkatan nitrit. Gitu. Parameter kualitas air yang penting juga adalah oksigen terlarut. Untuk pemeliharaan, DO sebaiknya berada di atas 3 ppm. Namun nilai yang optimum untuk oksigen terlarut berkisar antara 6 sampai 7 ppm. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen, termasuk juga udang. Jadi jika oksigennya tidak berada di bawah nilai yang dibutuhkan, maka akan terjadi kematian. Namun jika nilainya terlalu tinggi juga di lokasi perikanan budaya, ini juga kurang bagus untuk dijadikan lokasi budidaya. Jadi kita khawatirkan tingginya oksigen terlarut ini diakibatkan oleh aktivitas plankton, misalkan fitoplankton. Fitoplankton memang pada siang hari akan menghasilkan oksigen, sehingga oksigen bisa tinggi sekali. Namun, pada saat tidak ada cahaya matahari di malam hari, fitoplankton umumnya akan menggunakan juga oksigen. Jadi yang seharusnya dia menghasilkan oksigen, dia juga akan menggunakan oksigen di malam hari, sehingga oksigen di malam hari biasanya drop atau jatuh. Nilai titik oksigen terendah biasanya ada berada di malam hari saat fitoplankton juga tidak melakukan fotosintesis dan membutuhkan oksigen. Jadi nilai oksigen ini untuk di lokasi yang baru perlu diperhatikan juga. Jadi yang baik berada di antara 6 sampai 7 ppm. Kemudian parameter kualitas air juga yang penting untuk budidaya ada derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH yang untuk budidaya udang yang dibutuhkan biasanya adalah pH netral atau pH 7. Jadi pH ini di bawah 7 kita sebut sebagai asam dan di atas 7 kita sebut sebagai basa. Untuk pemeliharaan udang faname, pemeliharaan udang cenderungnya kita butuhkan agak sedikit basah di antara 7,5 sampai 8,5. Jika pH terlalu rendah dapat menyebabkan udang menjadi kropos dan sulit untuk membentuk kulit baru. Namun jika pH-nya ini terlalu tinggi di atas 8,5 misalkan, dapat meningkatkan kadar amonia. Maksudnya adalah kadar racun amonia. Nanti akan kita bahas pengaruh bagaimana pH terhadap kadar amonia. Kemudian parameter kualitas air yang penting juga untuk budidaya udang di tambak ada kuantitas sumber air. Jadi suplai air di kawasan tersebut. Jadi ketinggian pasang surut tadi untuk debit airnya itu harus cukup ada sepanjang tahun dan tidak ada pencemaran. Jadi kadar pencemaran logam berat itu atau pencemaran industri itu tidak ada. Jadi sebaiknya jauh dari lokasi industri, pelabuhan seperti itu. Kuantitas sumber air ini bukan hanya untuk air laut saja, tapi juga air tawar. Jadi air tawar ini penting nanti jika kita akan menurunkan salinitas agar sesuai dengan salinitas yang tepat dan juga untuk membuat kultur
bakteri, kultur probiotik. Kemudian air tawar ini juga penting untuk pencucian peralatan. Jadi peralatan terkena air laut akan sangat mudah sekali berkarat. Jadi kita harus memperhatikan juga kuantitas sumber air, tidak ada pencemaran, baik itu untuk air laut juga untuk air tawar. Semuanya sangat penting untuk budidaya udang faname. Kemudian ini bagaimana pengaruh pH terhadap kadar amonia. Jadi di dalam air, amonia akan membentuk keseimbangan, membentuk amonia dan amonium. Bentuk yang lebih toksik atau lebih beracun dari amonia ini adalah NH3 atau amonia. Kita tahu keseimbangan amonia dan air ini akan menghasilkan NH4+ plus OH-. pH tinggi atau pH di atas 7 itu adalah kadar OH-nya tinggi, kadar OH-nya meningkat. Saat kadar OH- ini meningkat, maka kesetimbangan reaksi amonia di air akan bergeser ke kiri. Jadi jumlah NH3 akan meningkat dan NH3 ini yang lebih beracun pada udang pada udang. Jadi ini pengaruh pH terhadap toksisitas amonia. Jadi dengan kadar yang sama, dengan pH yang lebih tinggi, maka tingkat toksisitas amonia akan lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dari penelitian Kubica 2017. Beliau ini mencoba untuk mengukur kadar amonia dibandingkan dengan nilai total amonia pada suhu 28 derajat Celcius pada pH yang berbeda. Jadi semakin tinggi kadar pH, maka prosentase dari kadar amonia ini akan juga semakin meningkat. Jadi ini juga pentingnya kita menjaga kadar pH yang tepat untuk budidaya udang faname. Saya lanjutkan. Ini adalah parameter-parameter yang baik menurut SNI 017246 untuk budidaya udang, khususnya udang faname. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk suhu berada di kisaran 28,5 sampai 31,5, salinitas, pH, DO minimal 3,5 ppm, kemudian ada alkalinitas. Jadi alkalinitas ini penting untuk menjaga keseimbangan pH. Jadi dengan alkalinitas terjaga di atas 100, maka dengan perubahan atau penambahan sedikit asam atau sedikit basa di perairan, tidak akan merubah pH terlalu jauh. Kemudian bahan organik tidak boleh lebih dari 55, karena semakin tinggi bahan organik nanti akan semakin mudah terbentuknya kadar racun. Kemudian amonia total harus kurang dari 0,01, ada kadar nitrat. Ketinggian air untuk budidaya sebaiknya 120 sampai 200. Jika di budidaya udang faname tradisional mungkin masih ada yang kita temukan di sekitaran kurang dari 1 meter masih ada. Tapi untuk budidaya udang yang sudah intensif atau super intensif, yang super intensif itu bisa di atas 2 meter kedalaman atau ketinggian airnya. Untuk dapat berbudidaya udang dengan kepadatan yang sangat tinggi. Dan kecerahan air seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sebaiknya berada di antara 30 sampai 45 cm. Untuk mengukur kualitas air, kita memiliki termometer untuk mengukur suhu, satuannya Celcius. Salinitas ini kita gunakan refraktometer, bisa juga kita gunakan salino, satuannya ppt. pH menggunakan pH meter, jadi pH ini tidak memiliki satuan, potensial hidrogen tidak memiliki satuan. Kemudian kadar oksigen kita menggunakan diometer. Umumnya kadar oksigen ini pasti akan dilengkapi dengan suhu biasanya. Jadi dengan satu alat ini kita bisa mendapatkan 2 parameter pengujian, diometer dan suhu. Kemudian kadar H2S, amonia, nitrat, kita bisa gunakan UV vis atau colorimeter, dan kecerahan air kita ukur menggunakan Cesidis. Satuannya nanti dalam meter atau sentimeter. Sebelum dilanjutkan untuk parameter kualitas tanah, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Dikasih kesempatan nggak? Cepat.
Saya tolong tadi siapkan semuanya. Jadi nggak pada ngobrol loh. Kalau itu tidak asal datang terus. Ayo, Mbak. Kamu. Maju. Ke sini. Sini, dekat ini. Ya. Nah, Sini. Dekat sini. nggak apa-apa. Saya udah jinak. Ya, Selamat siang, ya Bapak. cukup berdiri aja. Ya, selamat siang. Ingin bertanya, Perkenalkan. Ya, boleh diperkenalkan nama? Kita perkenalkan. perkenalkan Bapak, nama saya Wahima Indriani dengan NIM B0A021025. Bapak, saya izin bertanya, tadi disebutkan bahwa pasang surut harian di pantai Indonesia ada 4 tipe. Apakah memungkinkan pada satu pantai itu terjadi berbeda tipe pasang surut, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelas ya Bapak? Ya, Pertanyaannya? sudah jelas. Terima kasih. Ada lagi? Ayo. Mas siapa ini namanya? Samu. Ya, udah maju sini. Nah. Satu lagi ya Pak? Iya, Udah berdiri aja biasa. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Farhan Laksono. sebentar. Ya udah cukup begitu. Sip. Ya. Saya NIM B0A021037. Saya ingin bertanya Pak, Ya. soal terjadi pasang surut itu Pak, untuk budidaya tambak udang tuh kualitas airnya sangat berpengaruh nggak Pak? Apa pada saat pasang surut tuh kualitas airnya terganggu nggak? Itu aja, Oh Pak. iya. Berarti apakah ada pengaruh pasang surut terhadap parameter kualitas air seperti itu? Iya, Pak. Terima kasih. Bagus. Pinter. Cukup, ada satu lagi. Biar sekalian. Cukup, kamu? Yang bilang cukup. Satu lagi, yang belakang. Ayo, Mbak. Mbak. Biar cepat. Ya, Mbak itu yang hijau. Iya. Udah cepat, Mbak. Cepat maju. Ayo, Mas. Maju, Mas. Udah, Mas. Cepat. Waktunya cepat. Ayo. Ini kayaknya ada pertanyaan. Ayo. Cepat. Kan tadi ada pertanyaan. Ayo. Ya. Satu lagi ini, Pak. Siap, Pak. Siap. Nama saya Emmanuel Senaji Pamungkas, NIM-nya B0A021020. Untuk tentang kualitas air, Ya. di area tempat tinggal, area budidaya memiliki kualitas air yang rendah, bagaimana penanganannya untuk tambak tersebut, Pak? Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Ya, silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya bagus-bagus sekali. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Ini mungkin nanti kalau kurang puas atas jawaban saya, mungkin nanti beberapa bisa disimpan. Mungkin nanti akan saya kembali menjelaskan lagi di kesempatan yang lain. Yang pertama, apakah memungkinkan untuk di salah satu kawasan pantai yang sama terjadi tipe pasang surut yang berbeda seperti itu? Kalau melihat dari data penelitian dari Ramdan et al. 2021, hal ini memungkinkan di kawasan pantai di daerah Gresik dibandingkan dengan di Pasuruan. Ini kan daerahnya masih cukup dekat ini. Namun tipe pasang surutnya sudah berbeda gitu. Jadi apakah memungkinkan? Iya, memungkinkan. Karena dipengaruhi oleh kondisi pulau-pulau yang ada di sini. Jadi dalam satu titik perairan bisa terdapat terdapat dua tipe pasang surut yang berbeda. Jadi ini pentingnya nanti kita sebelum menentukan lokasi budidaya, kita harus mengukur juga di lokasi tersebut. Apakah di lokasi tersebut terjadi pasang surut harian ganda, pasang surut harian tunggal, atau campuran seperti itu.
walaupun ada data sebelumnya, mungkin nanti jika kita ukur langsung, mungkin akan lebih akurat berapa ketinggiannya, berapa ketinggian pasang tertinggi, berapa surut terendah, seperti itu. Jadi apakah memungkinkan? Ya memungkinkan karena apa? Pengaruhnya lebih dipengaruhi oleh lokasi geografis yang berdekatan. Mungkin untuk adik siapa Wahi Mediani ya, mungkin apakah bisa diterima mungkin atau ada tambahan pertanyaan? Cukup itu katanya. Pak. Sudah cukup? Sudah cukup? Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah pasang surut di lokasi tertentu berpengaruh terhadap parameter kualitas air yang lain? Seperti itu ya. Jadi pasang surut ini ada juga pasang surut ini akan berpengaruh terhadap kualitas air, khususnya yang daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang berada di muara sungai. Jadi saat terjadi surut, maka air dari muara sungai akan lebih mengarah ke arah pantai. Jadi seperti itu. Jadi pada suatu kondisi tertentu, pasang surut ini akan berbeda nilainya saat parameter pasang dan parameter surut, terutama khususnya dipengaruhi oleh arus air dari darat seperti itu. Jadi umumnya nilai vibrium misalkan atau kadar amonia, kadar logam berat mungkin bisa terpengaruh. Jadi memang ada salah satu penelitian dari teman saya yang melihat parameter di saat pasang dan parameter di saat surut. Memang ada beberapa yang berbeda seperti itu. Jadi apakah ada pengaruh pasang surut dengan parameter kualitas air yang lain? Ya ada, tapi dengan catatan dengan kondisi tertentu. Mungkin jika lokasinya itu tidak terpengaruhi oleh air dari muara sungai, jadi mungkin tidak akan terlalu berbeda untuk parameter kualitas air yang lain. Begitu. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah cukup? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, untuk area budidaya, untuk area calon budidaya yang memiliki parameter parameter kualitas air yang rendah, apakah dapat ditingkatkan? Ini pertanyaannya bagus sekali nih, mungkin nanti jadi pertanyaan tugas sebenarnya. Jadi memang ada beberapa parameter yang dapat kita tingkatkan. Misalkan jika ada kadar amonianya tinggi atau misalkan dari kita lihat kecerahannya terlalu rendah seperti itu. Kita tahu kecerahan ini kan diakibatkan oleh partikel-partikel koloid seperti itu. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Masih memungkinkan kalau kita menggunakan tandon pengendapan. Jadi sebelum kita masukkan ke areal budidaya, kita tahan dulu di areal pengendapan, maka kecerahannya akan meningkat karena partikel-partikel koloid tadi akan mengendap seperti itu. Kemudian air budidayanya dapat digunakan. Jadi jika ada areal budidaya yang memiliki parameter kualitas air yang rendah, bisa ditingkatkan, tapi tiap parameter akan berbeda perlakuannya. Jadi masih memungkinkan. Misalkan nanti kadar di tanah itu kadar besinya tinggi atau kadar asamnya tinggi. Kita bisa meningkatkan pH dengan memberikan kapur seperti itu. Atau juga kita agar tidak terpengaruh langsung oleh kualitas tanah atau kualitas air, kita bisa menggunakan wadah budidaya yang terbuat dari plastik misalkan. Jadi nanti tidak akan terpengaruh langsung oleh kualitas tanah. Itu adalah beberapa langkah-langkah yang dapat kita ambil jika ada beberapa parameter budidaya yang kurang baik. Jadi lokasi-lokasi itu masih bisa digunakan dengan catatan masih bisa diperbaiki seperti itu. Bagaimana?
Ya, cukup ini katanya Bapak. Siap. Ya. Atau masih membuka kesempatan pertanyaan lagi atau mau dilanjut materinya atau ini sebetulnya waktunya? Iya, waktunya sudah habis, Pak. Mungkin nanti akan dilanjutkan minggu depan. Mohon izin, Pak Eko, Ibu Dewi, bagaimana? Iya, Pak. Kalau sekiranya cukup, nanti bisa dilanjutkan pekan depan, Bapak. Siap, Ibu. Saya izin stop share dulu. Pak Bagus. Ya, Sebelum ditutup Pak Bagus, mohon izin saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ini dari fakultas. Saya Indra Pramono, Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Bagus yang sudah berkenan berkolaborasi dalam program praktisi mengajar 2 untuk program studi D3 budidaya ikan. Dan saya mohon dukungan sepenuhnya sehingga program praktisi mengajar 2 untuk mata kuliah teknik budidaya ikan laut ini dapat berlangsung sampai nanti kurang lebih tanggal 13 Juni ya, kalau sesuai dengan kalender akademik. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus. Kami sangat berterima kasih atas sharing pengalaman praktisnya di dunia usaha khususnya ya. Dan tadi saya kira materinya sudah sangat inspirasi ya teman-teman mahasiswa D3 ya untuk bagaimana keterampilan atau pengalaman-pengalaman praktis ya, yang bisa diambil ya sehingga mahasiswa lebih kompeten, relevan dengan dunia usaha mungkin ya di dunia kerja khususnya di bidang perikanan. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus. baik Pak, terima kasih kembali Pak. Mungkin nanti jika ada adik-adik mahasiswa yang ingin praktek lebih lanjut, mungkin di kami juga bisa menerima mahasiswa praktek Pak. Jadi kami juga punya pembesaran udang panami secara intensif dengan tambak beton, ada juga tambak kolam bundar seperti itu. Mungkin nanti mahasiswa bisa belajar manajemen pemberian pakan di tempat kami juga. Di Bali ya Pak? Karangasem Bali kan? Iya, Karangasem Bali Pak. Mau ke Bali? Perusahaannya apa Pak? Mungkin Balai Pak, UPT, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, ada di Bali Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, saya akhiri. Mohon maaf untuk segala kesalahan, kekurangan. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa. Terima kasih sekali. Pertanyaannya sangat keren-keren sekali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu. Saya izin keluar ya Pak. Ya Bu. Saya izin leave grup Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih.